Halo guys semuanya, dan di video kali ini kami akan membahas yaitu mengenai kisah Fukasaku. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Fukasaku sering disebut sebagai katak kepala sage, adalah katak yang berusia lebih dari 800 tahun yang tinggal di dalam Gunung Myoboku. Sebagai pewaris dari tetua agung katak, yaitu adalah Gamamaru. Ia dan juga istrinya yang bernama Shima dihormati sebagai dua katak sage besar di dunia katak. Fukasaku sama halnya seperti istrinya, yaitu Shima. Mereka dianggap sangat bijak dan juga sangat dihormati oleh semua katak yang mengenal mereka dengan cukup baik. Pada kenyataannya, ia terus-menerus bertengkar dengan Shima mengenai hal-hal kecil ketika mereka harus fokus pada gambaran yang lebih besar. Seperti halnya sebuah fakta bahwa pertempuran akan menyebabkan mereka melewatkan makan malam, dan hal itu biasanya yang memicu pertengkaran mereka berlangsung. Meskipun Fukasaku tetap serius bahkan dalam situasi terburuk, ia dan juga istrinya akan tetap terus mencari alasan untuk bertengkar satu sama yang lain. Ia juga memiliki kecenderungan untuk menyebutkan Gamamaru sebagai kodok yang pikun dikarenakan ia terus-menerus melupakan segalanya. Fukasaku dianggap sebagai katak yang berperan penting terhadap perjalanan ninja Jiraiya. Ia melatih Jiraiya sehingga menjadi shinobi yang sangatlah hebat. Bahkan melatih Naruto untuk mengendalikan senjutsu atau jutsu alam untuk bertarung dengan Pain. Fukasaku sangatlah dekat dengan tetua agung katak, yaitu Gamamaru. Gamamaru pernah mengatakan kepada Fukasaku bahwa pada suatu hari nanti akan datang seorang anak manusia yang terjerumus masuk ke dalam gunung Myoboku. Selain itu juga, Gamamaru akan memberikan anak itu kekuatan dari katak dan juga sebuah ramalan. Itulah mimpi yang diceritakan Gamamaru kepada Fukasaku. Fukasaku lantas terus mengingatkan perkataan dari Gamamaru karena ia percaya bahwa ramalan Gamamaru itu dan juga mimpinya tidak pernah membohongi siapapun. Dan tibalah pada suatu kejadian, Jiraiya yang sedang berlatih Kuchiyose dengan teman dan juga gurunya, yaitu Sarutobi, Tsunade, dan juga Orochimaru. Jiraiya berlatih memanggil Kuchiyose, namun ia belum melakukan kontrak terlebih dahulu dengan Kuchiyose-nya. Dan alhasil, ia terjerumus masuk ke dalam gunung Myoboku, tempat para katak tinggal. Di tempat ini, Jiraiya bertemu dengan Fukasaku. Dan Fukasaku mengatakan bahwa ia sangat senang bisa bertemu dengan Jiraiya. Fukasaku mengetahui sepenuhnya bahwa Jiraiya akan datang dikarenakan dahulu Gamamaru pernah meramalkan seorang anak yang akan masuk ke dalam gunung Myoboku. Kemudian, sebelum Gamamaru memberikan ramalan kepada Jiraiya, Fukasaku meminta Jiraiya untuk tinggal di gunung Myoboku. Dan juga Fukasaku bersedia untuk melatih Jiraiya senjutsu agar ia bisa menguasai energi alam. Jiraiya lantas merasa tertarik dan juga bersedia untuk berlatih bersama Fukasaku, dan dalam hal ini Fukasaku akan memberikan segalanya agar Jiraiya menjadi ninja yang sangatlah kuat. Saat Jiraiya mulai berlatih senjutsu, ia sangat kesulitan dikarenakan perlu ketenangan dan juga kesabaran untuk menyatu dengan energi alam. Bahkan ketika Jiraiya terjatuh atau kesulitan, Fukasaku selalu bersiap untuk menolong dirinya. Hari demi hari kian berlalu. Pembelajaran Fukasaku kepada Jiraiya akhirnya membuahkan hasil. Jiraiya perlahan-lahan mulai bisa menyatu dengan sebuah energi alam, dan juga dia sudah bisa melakukan ninjutsu baru yang telah diajarkan oleh Fukasaku. Fukasaku sepenuhnya merasa yakin bahwa Jiraiya akan tumbuh menjadi seorang ninja yang sangatlah hebat, dikarenakan ia percaya bahwa siapapun seorang shinobi yang mampu untuk menguasai senjutsu, maka ia akan tumbuh menjadi ninja yang sangatlah kuat. Fukasaku bahkan mengajari Jiraiya tentang cara memanggil Kuchiyose di dalam gunung Myoboku. Dan dalam akan hal ini, akhirnya Jiraiya memiliki Kuchiyose-nya sendiri, yaitu adalah Gamabunta. Dari Jiraiya kecil hingga dewasa, Fukasaku tanpa lelah melatih Jiraiya. Dan pada akhirnya, ia dihadapkan langsung kepada Gamamaru untuk diberikannya sebuah ramalan. Fukasaku beserta istrinya, yaitu Shima, sama-sama mereka menyaksikan ramalan tersebut dari Gamamaru kepada seorang Jiraiya. Fukasaku meminta kepada Jiraiya untuk mendengarkan ramalan ini baik-baik.
dikarenakan ramalan Gamamaru tidak pernah salah dan juga sekaligus bisa menjadi acuan bagi perjalanan hidup Jiraiya ke depannya. Gamamaru sontak mengatakan bahwa Jiraiya adalah seorang yang genit dan ia akan berhasil menjadi seorang ninja yang baik, dan pada waktunya ia akan memiliki muridnya sendiri, dan murid itu akan menjadi seorang ninja yang akan membawa perubahan besar bagi dunia ninja. Perubahan yang dimaksud di sini adalah suatu perubahan besar terhadap suatu kebaikan dan juga perubahan besar terhadap suatu kerusakan. Ia juga mengatakan bahwa Jiraiya akan berkeliling dunia dan juga menulis buku-buku. Mungkin buku itu akan menjadi perjalanannya dalam mengelilingi dunia untuk melihat segala hal-hal yang berada di sana. Itulah mimpi yang dikatakan oleh Gamamaru kepada Jiraiya, yang membuat Jiraiya itu lantas harus mengingat hal tersebut selama hidupnya. Saat pertarungan Pain melawan Jiraiya, Fukasaku dan juga istrinya yaitu Shima dipanggil oleh Jiraiya untuk meminta bantuannya dikarenakan Pain sangatlah kuat. Fukasaku lantas mengingatkan ramalan dari Gamamaru bahwa Jiraiya akan memiliki murid yang membawa perubahan besar terhadap sebuah kebaikan dan juga perubahan besar terhadap sebuah kerusakan. Dikarenakan Nagato adalah murid yang membawa sebuah kerusakan, Fukasaku mengatakan kepada Jiraiya untuk membunuh Nagato dikarenakan ia adalah suatu kehancuran. Fukasaku dan juga Shima bekerja sama dengan Jiraiya untuk mengalahkan Pain. Namun pada akhirnya Jiraiya mati di tangan muridnya sendiri. Namun sebelum kematiannya, Jiraiya menuliskan sebuah pesan kepada Fukasaku, yaitu untuk disampaikan secara langsung kepada orang-orang Konoha mengenai kebenaran Pain. Fukasaku berhasil melarikan diri dari Pain, namun Jiraiya tidak terselamatkan, yang membuat dirinya itu mati ke dalam dasar lautan Amegakure. Setelah sampai di desa Konoha, Fukasaku bertemu dengan Naruto untuk memberitahukannya tentang kematian Jiraiya kepadanya. Ia memberitahukan semua hal tentang Jiraiya saat ia berada di desa Amegakure. Ia lantas mengatakan bahwa dirinya pergi ke desa Amegakure untuk mengetahui kebenaran tentang pemimpin Akatsuki yang menurut desas-desus ia tinggal di sana. Namun Jiraiya merasa terkejut ketika ia mengetahui bahwa seorang pemimpin Akatsuki itu adalah muridnya sendiri yang pernah ia temui saat Perang Dunia Shinobi yang ketiga. Jiraiya seketika itu pun mati di tangan muridnya, dan sebelum kematiannya ia menitipkan sebuah pesan kepada Fukasaku mengenai kebenaran Pain. Naruto yang mendengar akan hal tersebut lantas kecewa dan juga menyalahkan Tsunade dikarenakan ia membiarkan Jiraiya pergi ke dalam suatu bahaya yang sesungguhnya. Naruto memiliki keinginan untuk membalaskan dendamnya terhadap kematian gurunya. Namun Fukasaku memberitahukan kepada Naruto bahwa Pain sangatlah kuat, bahkan Jiraiya tidak mampu untuk mengalahkan dirinya. Dalam situasi ini, Fukasaku mengajak Naruto untuk ikut bersamanya dengan berlatih senjutsu di dalam gunung Myoboku. Fukasaku percaya bahwa jika Naruto sudah sepenuhnya menguasai energi alam atau senjutsu, ia merasa yakin bahwa Naruto akan dapat mengalahkan Pain. Naruto kemudian setuju dan juga Fukasaku lantas membawanya langsung ke dalam gunung Myoboku. Di tempat ini, Fukasaku mengajari Naruto seperti halnya apa yang Fukasaku lakukan kepada Jiraiya. Namun sebelum latihannya dimulai, Fukasaku meminta kepada Shima untuk membuatkan Naruto makanan spesial dari gunung Myoboku. Naruto tentu merasa senang ketika mendengar akan hal ini. Namun setelah semua makanannya itu telah siap, Naruto serta terkejut dikarenakan semua makanannya itu adalah makanan katak. Di antaranya adalah ulat, lalat, dan juga makanan katak yang lainnya. Naruto mencoba mencicipi makanan tersebut, namun ia tidak sanggup untuk menghabiskannya dikarenakan itu adalah makanan yang tidak biasa bagi seorang manusia. Ia lantas meminta kepada Fukasaku untuk mengajarinya jutsu energi alam dengan segera. Fukasaku menjelaskan kepada Naruto bahwa di sini ia tidak akan mengajarinya ninjutsu, namun ia akan memfokuskan ke pelatihan senjutsu. Dan ini adalah kekuatan energi alam dari jurus Sage yang disempurnakan dengan sangatlah baik untuk menyerap sebuah energi alam, artinya kemampuan untuk merasakan sesuatu di sekitar kita lalu memasukkannya ke dalam diri kita, yang artinya dalam akan hal ini Naruto harus terbiasa menyatu dengan sebuah alam. Dan jika ia berhasil, maka ia akan dapat mengendalikan energi alam sepenuhnya. Namun juga ada efek sampingnya jika ketika digunakan oleh orang yang tidak berpengalaman dalam mengendalikan energi alam, maka ia akan perlahan berubah menjadi seekor katak. Dan agar Naruto tidak sepenuhnya berubah menjadi seekor katak, Fukasaku akan memukulnya agar energi alam yang telah diserap berlebihan oleh Naruto
bisa keluar dari dalam tubuhnya dan juga Naruto bisa berubah kembali menjadi seorang manusia seutuhnya. Perlahan tapi pasti, pembelajaran dari Fukasaku kepada Naruto akhirnya membuahkan hasil. Naruto telah sepenuhnya dapat menguasai dan juga menyatu dengan sebuah energi alam. Dan juga setelah itu, Fukasaku memberikan kepada Naruto buku peninggalan dari Jiraiya. Buku itu adalah pikiran dan juga curahan hati Jiraiya yang terkandung di dalamnya. Naruto menerima buku itu dan kemudian ia menyimpan buku itu untuk ia pelajari. Setelah semuanya siap, Fukasaku dan juga Naruto pergi ke desa Konoha. Dan kemudian mereka sontak terkejut ketika Shima memberitahukan mereka bahwa Konoha telah rata oleh tanah diakibatkan oleh kekuatan Pain. Dan seketika itu pun Tsunade datang dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Pain atas perbuatannya itu. Pain lantas menyerang Tsunade dan juga dengan cepatnya Naruto berhasil mengalahkan satu Pain dengan sekali pukulannya yang kekuatannya itu juga berkat dari pembelajaran Senjutsu. Naruto menyuruh Tsunade untuk mundur dan juga ia akan bertarung melawan semua Pain dengan dibantu oleh Fukasaku dan juga Shima. Naruto berhasil mengalahkan satu persatu dari semua Pain berkat kekuatan Senjutsunya dan juga salah satu Pain terlihat berubah menjadi katak saat ia menyerap kekuatan Naruto secara berlebihan. Saat Fukasaku telah siap untuk membantu Naruto dengan energi alamnya, Pain dengan cepatnya membunuh Fukasaku dengan menusuknya menggunakan senjata besi hitamnya. Dalam situasi ini, Fukasaku pun mati di tangan Pain, yang tentu saja membuat Shima menangis atas kematiannya itu. Sampai pada di suatu kejadian, Naruto berhasil bertemu dengan Pain yang sebenarnya, dan Pain yang sebenarnya yaitu adalah Nagato. Naruto berhasil menjelaskan Nagato lewat buku dari peninggalan Jiraiya. Lantas, Nagato mengakui semua kesalahannya dan juga memutuskan untuk menghidupkan semua orang-orang Konoha yang telah ia bunuh. Di sini, Fukasaku hidup kembali berkat jutsu dari Nagato, yang tentu saja akan hal ini mengejutkan semua orang-orang yang melihatnya. Berkat Fukasaku yang telah memberikan buku peninggalan Jiraiya kepada Naruto dan juga telah mengajarkan Senjutsu kepadanya, membuat Naruto berhasil menyelamatkan desa Konoha dengan mengalahkan Pain. Fukasaku dan Shima lantas bersatu kembali dan juga mereka menyaksikan perayaan Naruto atas keberhasilannya menyelamatkan desa Konoha. Serta Fukasaku percaya bahwa Naruto adalah anak dalam ramalan Gamamaru yang akan membuat perubahan baik terhadap dunia shinobi.